Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berkati kami dan mengumpulkan kami di sini ya Tuhan. Sekarang kami ingin beribadah, berkati kami agar kami bisa menjalankan ibadah dengan baik ya Tuhan. Berkati perangkat-perangkat dan koneksi yang kita pakai ya Tuhan, berkati agar tetap lancar ya Tuhan. Berkati juga untuk pengurus ibadah supaya bisa melayani Engkau dengan baik ya Tuhan. Dan juga berkati agar kami siswa-siswa bisa fokus untuk beribadah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah adalah pencipta alam semesta. Sudah selayaknya kita bersorak-sorai oleh karena perbuatan tangannya yang dahsyat dan ajaib. Marilah kita memuji kemahakuasaan Tuhan dengan menyanyikan lagu, nyanyikanlah nyanyian baru. Baik teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat yang pertama sampai ke-13. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hadirlah dalam ruang digital ini. Kami dalam kerinduan bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu dan juga ingin merenungkan setiap kata, setiap renungan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Hadirlah Tuhan bersama kami dan ajari kami dalam keterbatasan kami, supaya firman-Mu semakin mudah kami pahami dan mampu kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita hari ini terambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi saya berharap kita semua membaca dan membuka Alkitab kita masing-masing, baik yang di kitab suci ataupun di smartphone sucinya ya. Sekarang kan sudah zaman digital. Jadi saya akan bacakan, teman-teman dan juga guru yang ikut beribadah hari ini bisa memperhatikan secara seksama. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya,
datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Baik, hari ini tema ibadah kita yang diberikan kepada kami berjudul bersiap mewujudkan kesetiaan. Nah, saya mau ngajak teman-teman juga yang ikut beribadah hari ini, kita belajar dulu, apa sih yang menjadi sebuah keunikan dari pengajaran Yesus? Yang pertama adalah, dari para nabi dan juga para pengajar yang lain, Yesuslah yang pertama sekali menggunakan perumpamaan. Ya, perumpamaan ini ditujukan untuk memudahkan para pendengarnya untuk memaknai apa yang ingin disampaikan oleh Yesus. Baik itu makna tentang kerajaan sorga, baik itu tentang bagaimana bersikap di dalam taat kepada Tuhan, dan juga kali ini firman ini adalah perumpamaan tentang Yesus akan datang kedua kalinya. Ini berbicara tentang akhir dunia. Kalau istilahnya kita lebih sering mendengar Maranatha. Nah, jangan dipahami dalam ranah humanity, karena pasti secara singkat kita akan melihat, loh, ini 5 gadis bijaksana kok pelit, begitu kan. Ini 5 gadis bijaksana kenapa tidak mau membagi sedikit saja. Yang jelas ini adalah perumpamaan dan fokusnya adalah untuk mengingatkan kita bahwasanya dalam hal kerajaan sorga, Yesus adalah mempelai laki-lakinya, adalah sebuah tahapan ataupun sebuah proses yang harus kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, apa yang menjadi poin penting adalah dalam hikmat dan mempersiapkan diri. Makanya saya juga berpikir kenapa nggak dikatakan gadis pintar dan gadis bodoh, tapi gadis yang bijaksana. Nah, bijaksana di sini mengarah kepada kehidupan realita kita, bahwasanya kita di tengah-tengah dunia ini juga mengalami banyak hal-hal yang membuat kita mengubah cara pandang kita. Dan terkadang kita terlalu tergesa-gesa dan akhirnya kita tidak memiliki hikmat itu sendiri. Nah, dalam konteks perumpamaan kali ini, kita berpikir bahwasanya andai kata kedatangan Tuhan itu tahu kapan waktunya, ada tanggalnya, ada tahunnya, ada jamnya. Tentu orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mempersiapkan diri di waktu yang akan datang, kan begitu, karena sudah terjadwal. Tapi bahwasanya firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, entah kapanpun itu waktunya, entah kapanpun itu saatnya, yang Dia harapkan bagi kita adalah untuk tetap berjaga-jaga. That's the point. Itu poin penting yang kita pelajari dari firman kali ini. Bahwasanya 5 gadis bijaksana tadi itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut sang mempelai laki-laki. Dan mereka mendapatkan tempat yang tepat dan tempat yang paling baik bersama dengan mempelai laki-laki. Dan 5 gadis bodoh tadi akhirnya menunggu di luar dan mereka tidak punya bagian dalam acara perkawinan itu. Nah, kemudian bagaimana Pak Pendeta cara untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita zaman sekarang ini? Dan setia sebagai orang Kristen itu seperti apa? Supaya nanti kita mampu bagaimana mewujudkannya. Terlebih dahulu kita tahu dulu bagaimana setia itu. Nah, setia sebagai orang Kristen itu tentu teman-teman sudah mendengar, guru-guru penabur mungkin sudah sangat paham sekali bahwasanya kalau berbicara tentang setia sebagai orang Kristen, yaitu taat akan firman-Nya, taat akan segala ketetapan yang dari Tuhan melalui ajaran, dan kemudian menunjukkan integritas sebagai anak Tuhan, apa yang diucapkan itu yang dilakukan, dan kemudian mampu bertahan dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Nah, terlebih lagi dalam kondisi sekarang ini kita dipaksa atau mungkin mau tidak mau harus mengajak diri kita untuk berpikir secara positif. Bagaimana kita, Pak Pendeta, berpikir positif dengan kondisi yang separah ini? Mungkin ada banyak orang yang akan bertanya-tanya, kenapa Tuhan diam saja? Kenapa ini terjadi? Kenapa banyak sekali korban yang meninggal? Banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi. Satu keluarga meninggal dan sebagainya karena COVID-19, coronavirus disease. Nah, yang perlu kita pahami adalah ini semua terjadi dan kita yang melihat ini terjadi sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang paham bahwasanya Tuhan yang punya kuasa atas segala sesuatu yang terjadi, kita hanya mampu bertumpu kepada Dia.
Kita tidak punya hak untuk memarahi Tuhan ataupun kenapa ini terjadi Tuhan, ataupun kita protes ataupun kita demonstrasi kepada Tuhan. Tidak perlu dan tidak punya hak kita. Yang kita punya hak adalah untuk bisa bertahan dalam kondisi ini dan mampu memaknai apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita perbuat dalam kondisi yang seperti ini. Apakah mindset saya akan berubah dengan kondisi ini? Nah, saya pribadi punya dua pandangan tentang bentuk berkat dari Tuhan. Nah, ada orang yang dalam COVID ini ya, pandemik ini, merasa ini sebagai sebuah peluang dan kesempatan yang luar biasa untuk bisnis, mungkin bisnis masker ataupun hand sanitizer dan lain sebagainya. Ada juga orang-orang yang malah stres karena di PHK ataupun usahanya tutup karena pandemi ini. Nah, saya pribadi ada dua pandangan tentang berkat Tuhan. Yang pertama adalah bentuk berkat Tuhan itu ketika doa kamu dijawab, ketika hidupmu bahagia, keluargamu harmonis, dan kemudian suasana sekolahmu sangat sejuk dan nikmat sekali untuk bersekolah di sekolahmu, dan kemudian segala sesuatu yang berjalan dengan baik. Nah, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, berkat menurut saya pribadi adalah ketika kamu mengalami pergumulan, ketika kamu mengalami permasalahan, ketika kamu mengalami stres dalam pikiran karena mungkin tugas kalian banyak ya. Mungkin orang tua juga pusing karena harus membantu kalian. Tapi yang jelas itu ketika sudah kamu lewatin pergumulan itu dan juga permasalahan itu, dan kamu masih setia kepada Tuhan, itu adalah bentuk berkat yang kedua. Itu menurut pribadi saya secara sebagai pendeta. Tapi teman-teman bisa mendeskripsikan bagaimana bentuk berkat Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Nah, selanjutnya dalam kondisi ini teman-teman, saya berharap kita semua mampu menerjemahkan masa COVID ini adalah masa di mana kita harus berbenah, kan gitu. Kalau dulu bentuk kesetiaan, misalnya kalian yang punya sahabat, punya teman, itu bentuk kesetiaan itu adalah nongkrong bareng ataupun kerja kelompok. Kerja kelompok menurut saya adalah suasana yang begitu menyenangkan begitu ya, sambil mesan gorengan, kerja tugas dan sebagainya, mungkin bisa bersama dengan guru. Sekarang nggak lagi, kan begitu. Sekarang ketika sahabatmu sakit, kamu nggak bisa berkunjung karena protokol kesehatan rumah sakit tidak mengizinkan kamu untuk berkunjung. Nah, jadi bentuk kesetiaan yang ketika sebelum pandemi sekarang sudah berubah 180 derajat. Bentuk kesetiaan itu kepada teman, misalnya saya kasih contoh tadi, sudah sangat berubah. Bahkan dalam hal kekeluargaan pun kita misalnya tidak bisa bersilaturahmi, apalagi misalnya ke rumah orang tua kita, opa, oma, kakek, nenek yang sudah lama tidak dikunjungi, kita tidak bisa karena itu sangat rentan sekali potensi untuk terjangkit virus COVID-19. Nah, jadi yang jelas hari-hari ini bentuk setia itu dalam kondisi pandemik ini sudah sangat berubah, ya kan? Kalau dulu teman-teman mungkin sering nongkrong bareng, ada teman kelompok, mungkin ada grup ya, grup boba gitu kan. Sekarang nggak bisa lagi bareng-bareng minum boba dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang pasti yang akan kalian rindukan ke depannya. Dan tentunya doa kita adalah COVID segera selesai. Nah, dalam kehidupan Kristen, sekarang bentuk setia itu juga sudah berubah. Kalau dulu kesetiaan sebagai seorang Kristen itu harus hadir di gereja tepat waktu, tidak terlambat, dan mengikuti ibadah dengan begitu serius dari awal sampai akhir. Baik itu ibadah Paskah, Natal, dan lain sebagainya. Dan sekarang enggak. Sekarang kamu harus hadir di ruang Zoom. Sekarang kamu hadir di dalam platform YouTube, Instagram, atau Facebook untuk ikut gereja. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang sangat berubah sebagai status kita sebagai orang Kristen begitu. Nah, dan kemudian harapannya ketika dalam kondisi serba digital sekarang ini, apakah teman-teman bertumbuh? Apakah kesetiaan teman-teman kepada Tuhan itu bertumbuh? Apakah lebih banyak belajar tentang firman Tuhan, lebih banyak membaca firman Tuhan, lebih banyak ikuti seminar ataupun channel-channel yang menyuguhkan tentang pengajaran akan kekristenan, atau tidak? Kalau dulu kan firman Tuhannya 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Nah, sekarang mungkin harus kita geser, 2-3 orang online dalam Zoom ataupun dalam ruang digital, di situ Tuhan hadir. Ada altar dalam ruang digital itu. Nah, jadi teman-teman semua, bagaimana mewujudkan kesetiaan? Nah, ini kita kembali kepada topik khotbah kita hari ini. Bahwasanya mewujudkan kesetiaan itu adalah bagaimana kita belajar dan memahami terlebih dahulu makna kesetiaan itu. Dan akhirnya kamu akan tahu bagaimana what should I do sebagai seorang yang ingin menunjukkan kesetiaan. Karena Tuhan kita lebih setia kepada kita.
kan begitu. Itu yang perlu pertama. Dan kemudian ada tanggung jawab karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tanggung jawab sebagai seorang anak itu harus mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Bapa yang di surga. Nah, itu mutlak, kan begitu. Walaupun terkadang kita mengatakan aku tidak sempurna Pak Pendeta, aku masih perlu belajar banyak, tapi yang jelas ini adalah tujuan utama kita. Nah, menjadi PR kita yang terus bergerak. Kita harus terus-menerus mengikuti apa yang terjadi di dalam dunia ini. Sekarang kalian harus beribadah secara online. Mungkin sekarang di dalam kotak-kotak Zoom ini ataupun dalam kotak ini sekarang saling berdampingan satu sama lain, tidak bisa bahkan bernyanyi bersama juga sulit karena harus delay-delay, kan begitu. Nah, tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan juga guru-guru di Penabur, bahwasanya kita sudah merasakan kesetiaan dari Tuhan. Dan semoga kiranya kesetiaan Tuhan yang kita rasakan itu mampu kita cerna, kita nikmatin. Ketika kita sudah menikmatin itu, kita mampu untuk belajar terus-menerus bagaimana caranya untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu di ruang digital ini, untuk firman yang bisa kami baca dan renungkan. Jikalaupun Tuhan, kemampuan kami terbatas dalam memahami dan mengerti, tapi sekiranya kami mampu untuk melihat, mampu untuk memahami bagaimana firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih setia, untuk menjadi murid yang setia kepada sekolah, kepada tanggung jawab sebagai pelajar, untuk menjadi setia sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga, untuk menjadi setia sebagai anak-anak Tuhan dalam beribadah kami dan dalam pemahaman kami akan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang sangat merindukan, orang-orang yang sangat ingin sekali keadaan ini kembali normal. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi yang terjadi di negara kami terkhususnya terkait dengan COVID-19, untuk para pasien yang sedang berjuang melawan COVID, Engkau yang menyertai mereka, yang memampukan mereka dan menguatkan mereka. Begitu juga tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan, yang mengorbankan waktu, pikiran, dan juga keluarga mereka. Tuhan, Tuhanlah yang menyertai mereka, supaya kiranya memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pasien. Kami juga berdoa bukan hanya untuk pasien corona saja, tapi untuk semua pasien yang sedang berjuang dalam penyakitnya. Tuhan, Tuhanlah yang menjamah mereka dan melindungi mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk kesehatan guru, kesehatan orang tua, dan juga para siswa. Karena kami tahu Tuhan, semuanya sedang berjuang, orang tua sedang berjuang, guru-guru juga sedang berjuang untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Anak-anak juga sedang berjuang beradaptasi dengan situasi ini, dengan kondisi yang baru ini, dengan new normal ini. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami dan juga membantu kami untuk menjaga semangat kami dan juga pelayanan kami. Orang tua sebagai orang tua, guru sebagai guru, dan juga murid sebagai murid. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk semua kegiatan ataupun proses pembelajaran jarak jauh. Tuhan yang menyertai alat-alat yang dipakai, Tuhan juga yang menyertai jaringan internet yang bagus, supaya apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh guru kepada muridnya bisa berjalan dengan baik, dan murid-murid terpuaskan dan memahami pelajaran itu dengan baik sebagai bekal mereka untuk meniti masa depan mereka ke depannya nanti, tentunya dengan penyertaan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk penerimaan siswa baru untuk BPK Penabur. Tuhan yang menyertai semua anak-anak yang berkeinginan, yang rindu untuk belajar dengan baik dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Engkau yang menggerakkan hati mereka untuk bisa beradaptasi dan juga bisa menikmati bagaimana bersekolah, bagaimana menimba ilmu mereka, dan juga mendewasakan iman mereka melalui sekolahmu, melalui BPK Penabur. Bapa kami di surga, ini kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kekurangan kami, dan juga dalam segala dosa kami dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami percaya Tuhan yang maha baik akan mendengarkan doa kami. Ini kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih setia dan kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dia adalah teladan sejati yang mengajarkan arti kesetiaan. Mari kita menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui pujian Tetap Setia.
Saudara-saudara yang terkasih, mari dalam kerendahan hati kita meminta berkat dari Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai dan yang memampukan saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya untuk melakukan perbuatan baik dan setia di dalam Tuhan. Amin. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.